Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sekolah lagi mati lampu, jadi daripada nggak tahu ngapain, saya mau ngeplok nih sedikit karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman lain juga tentang akreditasi perpustakaan. Jadi kita lagi melakukan proses akreditasi perpustakaan tingkat madrasah aliyah atau tingkat MA. Nah, ternyata di dalam akreditasi ini, untuk tahun 2023 dan 2024 itu sudah ada acuan baru, dan itu kalau sebelumnya ada 8 komponen, sekarang sudah ditambahkan 1 komponen lagi. Jadi total komponen yang harus kita kerjakan secara teknis ataupun non teknis itu ada 9 komponen. Nah, mulai pertama komponen tentang koleksi perpustakaan. Jadi di koleksi perpustakaan ini itu berbicara tentang bagaimana SOP ya, mulai dari SOP pengembangan koleksi, kemudian peminjaman, layanan, dan juga ada metode perolehan koleksi, bagaimana inventarisasi. Jadi semua itu terkait tentang pengembangan koleksi ini harus dibuat SOP-nya teman-teman. Jadi standar prosedurnya itu seperti apa. Contoh misalnya proses pembelian bahan koleksi. Kita buat aja ya di dalam bentuk format misalnya SOP-nya, acuannya Undang-Undang Nomor berapa, peraturan tentang SOP perpustakaan, kemudian bagaimana prosedurnya, kemudian langkahnya sampai tahap buku itu kita shelving atau kita atur di rak-rak buku itu namanya SOP. Dan tentu jangan lupa ditandatangani oleh kepala perpustakaan dan juga kepala madrasah. Jadi setiap SOP itu harus ada tanda tangan. Kemudian di bidang pengembangan koleksi ini lumayan cukup rumit ya teman-teman. Kalau seandainya selama ini teman-teman bekerja tidak sesuai dengan SOP, tentu banyak hal yang belum kita kerjakan ya, atau sudah kita kerjakan, kita lupa untuk mendokumentasinya, kemudian kita lupa menginventarisasinya, atau kita tidak memakai software perpustakaan, sehingga bagian ini justru memperumit atau menambah beban pekerjaan lagi pada saat akreditasi. Nah, tentu poin-poin ini juga harus diperhatikan secara rinci, contoh misalnya jenis dan jumlah koleksi. Nah, kalau seandainya sebelumnya buku paket itu tidak termasuk ke dalam koleksi perpustakaan, tapi justru hari ini Perpustakaan Nasional sudah memberikan informasi terbaru bahwa koleksi buku paket itu sudah termasuk koleksi perpustakaan. Karena kendalanya selama ini kenapa perpustakaan sekolah tidak bisa melakukan akreditasi karena memang kekurangan jumlah koleksi atau tidak sesuai dengan standar yaitu 1999 judul atau 2000 judul. Kalau seandainya di bawah itu maka tentu menjadi problem atau masalah poin penilaian di bidang pengembangan koleksi tersebut. Nah, kemudian di sini di pengembang koleksi ini juga ditanyakan misalnya jumlah kegiatan survei kebutuhan pemustaka yang dilakukan oleh perpustakaan dalam 3 tahun terakhir. Jadi teman-teman bisa melakukan survei baik itu melalui instrumen Google Form misalnya atau secara hard copy, misalnya teman-teman bisa membuat kuesioner kepada siswa, kalau sekolah tentu orientasinya siswa, bagaimana apakah koleksi di perpustakaan kita itu sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, kalau misalnya koleksi di perpustakaan itu sesuai kebutuhan pemustaka, contohnya ya koleksi non fiksi itu, ternyata banyak siswa yang suka genrenya terelie ataupun novel yang detektif misalnya. Nah, ini tentu pustakawan juga mempertimbangkan bahwa ketersediaan koleksi di perpustakaan itu berdasarkan dengan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan dibuktikan dengan hasil survei selama 3 tahun terakhir. Kemudian tentu ada pertanyaan saran koleksi yang teman-teman gunakan atau sediakan di perpustakaan, apakah itu koleksinya berbentuk fiksi ataupun non fiksi. Kemudian yang paling
sering disepelekan lagi oleh pustakawan ini bagian jenis koleksi referensi. Jadi selama ini kan koleksi referensi itu kalau di perpustakaan sekolah mungkin sangat terbatas. Tapi kita bisa melihat bahwa bagaimana alur kerja koleksi referensi di perpustakaan. Tentu koleksi referensi itu terdiri dari ada ensiklopedia, kamus, direktori, statistik, laporan tahunan, kemudian ada handbook, kemudian ada bibliografi, uh, kartografi dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam koleksi referensi. Kenapa disebut koleksi referensi? Karena memang punya keterbatasan koleksi dan tidak boleh dipinjamkan hanya dibaca di tempat. Nah, proses laporannya seperti apa, teman-teman? Tentu kita pertama melakukan inventarisasi dulu nih, koleksi referensi di perpustakaan kita jumlahnya berapa. Kemudian bagaimana cara pemustaka untuk mendapatkan koleksi referensi? Apakah secara open access atau close access? Kalau misalnya close access berarti pemustakanya hanya bisa memajamkan atau ketika butuh hanya bisa difotokopi. Tapi kalau di perpustakaan sekolah tidak terlalu rumit karena memang sangat terbatas dan juga memang kurang diminati paling direktori atau kamus-kamus tertentu. Tapi kalau seandainya di perpustakaan umum mungkin ini lininya berbeda. Nah, tentu pelaporannya juga kita mengidentifikasi kebutuhan pemustaka terlebih dahulu. Kemudian juga kita membuat satu format atau form yang memang teman-teman sebagai pustakawan itu juga berfungsi memberikan informasi di layanan referensi ini kepada pemustaka. Contohnya ketika ada siswa misalnya datang ke sekolah, datang ke perpustakaan, mereka ingin tahu misalnya tentang peta peta di negara luar seperti itu. Nah, tentu mereka tidak tahu di mana cari. Nah, kita sebagai pustakawan harus memberitahu bahwa bagaimana cara menggunakan, kemudian bagaimana melihat peta. Nah, ini salah satu fungsi perpustakaan, fungsi pustakawan juga memberikan informasi sesuai dengan jenis layanannya. Kemudian ada jumlah terbitan berkala. Jadi terbitan berkala itu teman-teman ini seperti koran ya, kemudian majalah. Kalau di sini acuannya lebih dari 4 judul. Kalau misalnya lebih dari 4 judul itu berarti instrumen yang di sini itu kita mempunyai nilai A. Jadi teman-teman bisa sih sebenarnya kalau lihat acuan format ataupun melihat acuan yang ada di borang, tentu teman-teman bisa menilai sendiri seperti itu, teman-teman punya atau tidak, cukup atau tidak tentang koleksi yang teman-teman sediakan di perpustakaan, yang sudah tersedia di perpustakaan. Dan itu semua tentu disesuaikan dengan rombel atau rombongan belajar. Kemudian penambahan koleksi per tahunnya. Jadi gini, ini juga masih banyak yang bertanya ya, kalau menurut saya sih sebagai pustakawan juga yang sudah melakukan tahap proses ini, jadi penambahan koleksi itu maksudnya dihitung sesuai dengan rombel. Contoh misalnya di MA Darul Ulum Banda Aceh tahun 2022 itu punya koleksi misalnya 2000 koleksi. Contoh ya, 2000 koleksi. Nah, kalau seandainya jumlah rombel siswanya berapa di tahun 2022 itu mungkin 136 misalnya. Nah, penambahan koleksinya itu tentu ada proses hibah, pembelian. Nah, termasuk mungkin pembelian buku paket. Kalau sebelumnya tidak termasuk, kan sekarang sudah termasuk. Maka buku paket ketersediaan misalnya di setiap sekolah itu 2:1, tidak bisa 1:1. Maka dihitung judulnya bukan eksemplarnya. 13 tambah misalnya kalau kami peraturan di sekolah itu harus menyumbangkan satu siswa satu buku, maka ada 136 tambah 13 judul buku. Nah, dan itu dikalikan ditambah rombel ya, jumlah siswa ditambah jumlah koleksi yang kita sediakan. Kemudian dibagi dengan 2000 dikali 100 hasilnya misalnya bisa jadi 14,5 atau 15,5%. Nah, kalau seandainya sudah dapat 15,5%, maka poin ini mendapatkan nilai A karena memang untuk lebih dari 15% sudah dapat nilai A. Itu tergantung kepada instansi. Kalau perguruan tinggi tentu persentasenya juga berbeda, M-Sains juga berbeda, dan tingkat SD juga berbeda. Jadi tingkatan borangnya berbeda-beda teman-teman.
Nah, kemudian ada pengorganisasian koleksi perpustakaan. Nah, ini ada pedoman pengolahan, kemudian alur kerja pengolahan, dan ini banyak SOP sih sebenarnya. Kenapa harus ada SOP? Tentu SOP itu acuan kita sebagai pustakawan dalam bekerja, sehingga ada aturan-aturan yang bisa dilakukan oleh pemustaka dalam berkunjung ke perpustakaan. Nah, teman-teman bisa nanti, download ataupun melihat borang, akreditasi.